Selamat pagi, saya ucapkan untuk kita semua yang telah hadir di sini. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing satu saya, yang saya hormati kepada dosen pembimbing dua saya, yang saya hormati kepada Bapak selaku dosen penguji satu saya, yang saya hormati Ibu sebagai dosen penguji dua saya. Perkenalkan, nama saya Valentina Fretiulandari dengan NIM 23101-210. Pada hari ini dan pada saat ini, saya akan memaparkan terkait tentang seminar proposal saya yang berjudul Pemahaman Umat di Stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong, Paroki Santo Agustinus Senakin, Keuskupan Agung Pontianak, mengenai sakramen tobat. Berikut ini akan saya paparkan mengenai seminar proposal saya pada hari ini. Yang pertama, mengenai latar belakang. Dalam gereja Katolik kita mengenal ada 7 sakramen, dan sakramen itu merupakan tanda yang terlihat dari rahmat Allah yang tak kelihatan. Artinya, setiap kita menerima sakramen, kita menerima rahmat dan anugerah Allah. Sakramen itu bukan suatu kewajiban, melainkan suatu anugerah dari Allah. Namun, kenyataannya banyak sekali umat yang tidak mau mengaku dosa lagi. Tentu ada beberapa atau banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Salah satu bisa juga disebabkan oleh kurangnya pelayanan pastoral, kemudian bisa juga karena kurangnya pemahaman umat terkait pentingnya sakramen tobat. Karena sakramen tobat ini minimal diterima sekurang-kurangnya adalah setahun sekali. Menurut dalam meja MB menyatakan bahwa kenyataan saat ini masih banyak umat beriman yang zaman sekarang ini tidak mau untuk mengaku dosa lagi. Nah, hal ini terjadi di salah satu stasi di Paroki Santo Agustinus Senakin, di mana menurut praobservasi yang saya lakukan, bahwa di tempat ini banyak umat yang tidak mengaku dosa. Mereka bahkan mengaku dosa itu 10 tahun terakhir atau bahkan ada yang lebih. Karena mungkin hal ini disebabkan dari kedua faktor yang saya jabarkan tadi. Kemudian yang selanjutnya, dari latar belakang ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman umat di stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong mengenai sakramen tobat. Kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman umat di stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong dalam mengikuti sakramen tobat. Kemudian yang ketiga, apa makna sakramen tobat dalam kehidupan iman umat di stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pemahaman umat di stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong mengenai sakramen tobat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengalaman umat di stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong mengenai penerimaan sakramen tobat. Kemudian yang ketiga, mengetahui makna sakramen tobat dalam kehidupan iman umat di stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong. Ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian adalah sebagaimana memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan pemahaman dan penghayatan sakramen tobat bagi umat Katolik, khususnya di stasi Santo Ignatius Nek Tama Longkong tadi. Kemudian manfaat praktisnya ada bagi umat, bagi penulis, dan bagi lembaga. Yang pertama, bagi umat, memberikan pemahaman yang baik kepada umat tentang sakramen tobat. Kemudian yang kedua, bagi penulis. Peneliti ini akan membantu penulis dalam memperdalam pemahaman menulis mengenai sakramen tobat dan mampu menganalisa atau melihat situasi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, bagi lembaga Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Dalam penelitian ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan sakramen tobat dan membantu mahasiswa lainnya. Landasan teori. Secara harafiah, kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yakni sacramentum, yang artinya adalah berhubungan dengan yang kudus. Artinya dalam sakramen kita menerima rahmat dari Allah yang kudus tadi. Kemudian menurut Dahlia 2027 halaman 17, sakramen tobat merupakan sarana bagi seseorang untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap larangan Allah dan ketidaksetiaan terhadap perintah-perintahnya. Itu ada dalam Yosua bab 7 ayat 11. Kemudian dalam 1 Samuel bab 15 ayat 24. Adapun tobat diartikan sebagai rasa sesal, meninggalkan berhala dan perbuatan-perbuatan keji dan segala kedurhakaan itu dalam Yehezkiel bab 14 ayat 6 dan bab 18 ayat 30. Lalu kembali kepada Allah dengan mengakui kesalahannya, itu ada dalam Yeremia bab 3 ayat 12 sampai 13. Kemudian landasan teori yang selanjutnya dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus mulai pewartaannya dengan melanjutkan seruan Yohanes untuk bertobat, yakni berbunyi, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Itu ada dalam Matius bab 4 ayat 17. Yesus memanggil Matius pemungut cukai untuk bertobat. Itu ada dalam Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Di mana dari dosa itu ada pertobatan. Unsur-unsur yang penting dalam pertobatan itu menurut Suma 2011 halaman 14 sampai 15, yakni ada 3 unsur pokok, yakni yang pertama contritio atau penyesalan, yang kedua confessio atau pengakuan, dan yang ketiga stavistio, perbaikan atau penitensi. Nah, melalui pengakuan dosa kepada imam dan penerimaan absolusi, umat memperoleh pengampunan dari Allah dan dipulihkan dalam kasih karunia-Nya. Artinya setelah kita melakukan pertobatan, kita kembali kepada Allah. Kita menyesali segala dosa yang telah kita perbuat, kemudian memperbaiki hubungan yang rusak dengan Allah tadi akibat ulah dosa. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif, di mana menurut Sugiono dalam tahun 2025 halaman 18, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, kemudian digunakan untuk meneliti pada kondisi optik yang dialami. Di mana dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif agar mempermudah saya menemukan informasi melalui narasumber-narasumber atau data yang telah saya pilih. Kemudian lokasi penelitiannya itu di stasi Santo Ignatius Netama Longkong yang merupakan bagian dari Paroki Santo Agustinus Senakit, Keuskupan Agung Pontianak, di mana paroki ini dulunya adalah gabungan dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Pahuman, dan baru sekarang ini 2025 ini baru memekarkan diri menjadi paroki. Nah, stasi ini menjadi pusat wilayah yang mewenangi 5 stasi diantaranya. Kemudian data dan sumber data. Data ini dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah pastor paroki, kemudian yang kedua ketua umat di stasi tersebut, kemudian yang ketiga pengurus lainnya atau wakil ketua umat sekaligus pembina sekami Santo Ignatius Netama Longkong. Kemudian yang keempat 1 orang katekis. Kemudian yang kelima 4 orang umat. Nah, mengapa hanya
ada satu katekis, karena di daerah tersebut, di stasi tersebut memang hanya terdapat satu katekis. Kemudian data sekundernya, yaitu jadwal misalkan jadwal pengakuan dosa, daftar buku-buku, foto, program kerja, Alkitab, dan biodata umat. Kemudian yang selanjutnya, teknik dan pengumpulan data. Menurut Nasution 2003 halaman 55, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Nah, di mana dalam teknik pengumpulan data ini saya mengenakan 3, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang tadi pertama itu observasi. Di mana observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan, karena dengan observasi peneliti belajar tentang dunia nyata berdasarkan pengalaman panca indera. Artinya melalui observasi ini dilakukan secara langsung, di mana peneliti bisa mengamati kehidupan sehari-hari umat dan juga kondisi gereja. Kemudian yang kedua, wawancara. Nah, menurut Lexi, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak ataupun lebih. Artinya ada yang diwawancara dan ada yang mewawancarai, di mana dalam wawancara ini itu adalah informan atau data yang telah saya pilih tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya fundamental seseorang. Nah, bisa berupa gambar kondisi gereja, arsip paroki, atau stasi maupun data umat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik dan pengumpulan data. Nah, dalam penelitian yang akan dilakukan nanti, saya akan menggunakan ada 2 jenis teknik keabsahan data, yakni yang pertama triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Yang pertama, triangulasi teknik. Nah, menurut Sugiono 2019, triangulasi teknik adalah pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Caranya adalah membandingkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat. Kemudian yang kedua, triangulasi sumber. Menurut Patton 1999, dalam Maleong 2017, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Caranya adalah menjaring atau mengecek kembali hasil yang didapatkan dari berbagai sumber, kemudian dibandingkan agar didapatkan hasil yang sesuai. Artinya di sini sumber yang dimaksud adalah data yang telah dijabarkan tadi, bahwa dari beberapa data yang dijelaskan nanti si peneliti akan menjaring atau mengumpulkan kembali dan melihat mana data yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah lampiran. Nah, dari penjabaran yang telah saya lakukan tadi, saya akan menyiapkan beberapa lampiran, yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Nah, dalam penelitian ini jika dilakukan, saya akan menggunakan observasi semi struktur, di mana objek yang diobservasi seperti keadaan umat dan keadaan gereja. Artinya apa yang didapat di penelitian atau observasi yang dilakukan itulah yang dicatat. Kemudian yang kedua, pedoman wawancara, di mana dalam pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Namun yang ditulis hanyalah pertanyaan, bukan jawaban. Jadi artinya bahwa jawaban itu murni dari narasumber langsung. Kemudian yang ketiga, pedoman dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dibagi menjadi 2, dokumentasi tertulis atau dokumen tertulis dan dokumentasi visual.
Dokumen yang termasuk dalam dokumen tertulis itu seperti catatan kegiatan pastoral paroki dan lain sebagainya. Kemudian dokumentasi visual seperti foto kegiatan sakramen tobat yang pernah diadakan atau dilakukan di stasi atau bahkan di paroki tersebut, ataupun gambar atau foto gereja dan juga gambar-gambar seperti fasilitas gereja seperti kamar pengakuan dosa. Nah, inilah referensi yang saya pakai. Ini ada banyak sekali referensi. Hanya ini yang dapat saya jabarkan atau saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.